Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengolahan data dan penyaluran informasi. Sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aida Hafni Rambe, saya sendiri sebagai moderator, Dara Kartika, Dinda Rizky Aulia, Lasma Ivana Hutasoid, Maria Nadia Sirait, Miranda AS Hutagaul, Monika Stefani Sembiring, Muhammad Farhan, dan Tarisha Anida Radani. Pengolahan data dan penyaluran informasi terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, alat komunikasi dan media digital. Yang kedua, transformasi dan analisis data. Dan yang ketiga, tampilan dan interpretasi data. Selanjutnya, materi pertama yaitu alat komunikasi dan media digital yang akan dibawakan oleh rekan saya, Maria Nadia Sirait. Kepada Maria, saya persilakan. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Nadia Sirait. Saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu alat komunikasi dan media digital. Saya akan menjelaskan di sini mengenai pengertian dari alat komunikasi serta macam-macamnya. Teman-teman yang menonton video ini sudah pasti sering mendengar apa itu alat komunikasi dan juga sering menggunakannya. Contohnya saja handphone atau laptop yang biasa kita gunakan. Apa itu alat komunikasi? Alat komunikasi adalah alat yang langsung digunakan oleh manusia untuk menjalankan hubungannya dengan orang lain. Dapat juga dikatakan alat komunikasi adalah semua media yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik itu informasi kepada satu orang saja atau kepada banyak orang. Misalnya saja handphone yang kita gunakan. Handphone yang kita gunakan ini dapat kita gunakan sebagai alat komunikasi sehingga menyampaikan informasi kepada satu orang atau kepada banyak orang, misalnya melalui aplikasi yang ada di dalamnya, yaitu WhatsApp yang sering kita gunakan. Nah, handphone ini adalah salah satu macam dari alat komunikasi, dan masih banyak lagi macam-macam dari alat komunikasi ini. Di sini saya akan memaparkan beberapa macam-macam alat komunikasi. Yang pertama adalah media cetak. Media cetak ini biasa digunakan untuk menyampaikan informasi. Media cetak adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara tertulis. Paling sering atau biasa digunakan oleh para pengusaha dan para konsumennya. Yang kedua yaitu radio. Kita pasti sudah rata-rata pernah melihat atau bahkan menggunakan radio. Radio di sini termasuk alat atau media komunikasi berupa audio, karena radio hanya dapat menyampaikan informasi melalui suara saja, tanpa ada gambar atau tampilan langsung orang yang menyampaikan informasinya. Yang ketiga yaitu televisi. Televisi adalah alat komunikasi yang biasa digunakan untuk menyampaikan informasi yang informasinya dapat disampaikan melalui gambar dan suara. Berbeda dengan radio yang hanya menyampaikan komunikasi atau informasi melalui suara. Televisi menyampaikan informasi melalui suara dan gambar, sehingga kita sebagai penonton dapat melihat orang yang menyampaikan informasi atau informasi seperti apa yang disampaikan melalui gambar dan suara. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai telepon dan smartphone. Telepon dan smartphone adalah dua macam alat komunikasi yang berbeda. Telepon biasa digunakan di perkantoran dan hanya dapat menyampaikan informasi berupa suara. Sedangkan smartphone memiliki beberapa fitur lain yang tidak dimiliki oleh telepon. Contohnya saja fungsi kalender, fungsi buku agenda, buku alamat, kalkulator, dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa smartphone atau telepon seluler ini tidak hanya menyampaikan informasi berupa suara, dan merupakan salah satu bukti kecanggihan teknologi saat ini, karena dapat digunakan melalui internet dan dapat digunakan juga untuk menyampaikan informasi berupa gambar atau suara, yang tentunya berbeda dengan informasi yang dapat disampaikan oleh telepon. Baiklah teman-teman, sekianlah pembahasan saya mengenai pengertian dari alat komunikasi serta beberapa macam-macamnya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Dara Kartika. Terima kasih.
Surat. Surat merupakan media penyampaian informasi secara tertulis, dapat berupa surat konvensional maupun surat elektronik. Surat menyurat merupakan salah satu kegiatan penting di perusahaan. Banyak informasi yang keluar masuk perusahaan melalui media surat. Karena surat merupakan media komunikasi yang efektif apabila yang terkait tidak dapat saling berhubungan atau berkomunikasi secara lisan. Kemudian pengertian lain dari surat juga merupakan sarana bagi suatu pihak untuk berkomunikasi maupun memberikan informasi secara tertulis atau lisan. Kemudian selain berisi informasi, surat juga bisa berisi waktu, tempat, bahkan tanda tangan. Kemudian fungsi surat sendiri adalah untuk menyampaikan permohonan, perintah, informasi, dan lain-lain. Kemudian ada telegraf. Telegraf adalah alat komunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik. Di dalamnya terdapat kabel-kabel tembaga yang berguna untuk mengirimkan sinyal jarak jauh. Nah, telegraf ini adalah alat atau mesin yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh, biasanya menggunakan Morse sebagai kode komunikasi. Kemudian cara kerja dari telegraf ini sendiri yaitu pesan pada telegraf dikirim oleh telegrafer atau pengguna atau operator telegraf menggunakan kode Morse yang dikenal dengan telegram atau kabelgram. Kemudian biasanya disingkat pesan kabel atau kawat. Nah, pesan yang dikirim, kemudian kode Morse akan diterjemahkan dalam bentuk pesan dan sampai kepada penerima pesan. Kemudian pengertian media digital. Teknologi digital adalah teknologi yang berbasis sinyal elektrik komputer. Sinyalnya bersifat putus-putus dan menggunakan sistem bilangan biner. Bilangan biner tersebut akan membentuk kode-kode yang merepresentasikan suatu informasi tertentu. Setelah melalui proses digitalisasi, informasi yang masuk akan berubah menjadi serangkaian bilangan biner yang membentuk informasi dalam wujud kode digital. Dalam arti lain, media digital adalah media yang dikodekan dalam format yang dapat dibaca oleh mesin. Konsep media digital adalah biner, yaitu 0 dan 1, menggunakan gelombang diskrit. Media digital dapat dibuat, dilihat, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital atau perangkat elektrik digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan teknologi digital pada slide 6. Yaitu yang pertama saya menjelaskan kelebihan teknologi digital. Yang pertama yaitu multiplexing, yaitu memungkinkan kita untuk mendistribusikan informasi dalam beragam jenis dan dalam jumlah yang banyak secara sekaligus. Terdapat dua sistem multiplexing yang ditawarkan, yaitu yang A, Frequency Division Multiplexing atau FDM. FDM adalah teknik menggabungkan banyak saluran input menjadi sebuah saluran output berdasarkan frekuensi. Yang B, Time Division Multiplexing atau TDM. TDM adalah suatu jenis digital yang terdiri dari banyak bagian di mana terdapat dua atau lebih saluran yang sama diperoleh dari spektrum frekuensi yang diberikan, yaitu bit arus, atau dengan menyisipkan detakan-detakan yang mewakili bit dari saluran yang berbeda. Yang kedua, sesuai dengan teknologi komputer. Yang ketiga, efisiensi biaya. Yang keempat, keutuhan data pada saat proses transmisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekurangan teknologi digital, yaitu 1. Permintaan saluran informasi yang tinggi. Yang kedua, kesalahan pada saat digitalisasi. Yang ketiga, dominasi dunia oleh teknologi analog. Yang keempat, investasi publik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya Dinda. Baiklah, kita akan memasuki bagian yang kedua, yaitu tentang transformasi data dan analisis data. Di
Di sini saya hanya akan menjelaskan tentang pengertian transformasi data dan jenis transformasi data. A. Pengertian transformasi data. Transformasi data adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain, sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis seragam. B. Jenis transformasi data. Transformasi data ada beberapa jenis, antara lain 1. Transformasi square root atau sering disebut dengan transformasi akar. Yang kedua, ada transformasi logaritma. Yang ketiga, ada transformasi arsin. Yang keempat, ada transformasi square atau sering disebut dengan transformasi kuadrat. Yang kelima, ada transformasi kubik atau sering disebut dengan transformasi pangkat 3. Yang keenam, ada transformasi inverse atau sering disebut dengan transformasi kebalikan. Yang ketujuh, ada transformasi inverse square root atau sering disebut dengan transformasi kebalikan akar. Yang kedelapan, ada transformasi inverse square atau sering disebut dengan transformasi kuadrat, transformasi kebalikan kuadrat maksudnya. Yang kesembilan, ada transformasi inverse kubik atau sering disebut dengan transformasi kebalikan pangkat 3. Yang terakhir adalah transformasi reverse score atau sering disebut dengan transformasi balik skor. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dara. Penarikan kesimpulan analisis data. Generalisasi adalah penarikan suatu kesimpulan umum dari analisa penelitian. Generalisasi yang dibuat harus berkaitan dengan teori yang mendasari penelitian yang dilakukan. Tujuan penarikan kesimpulan adalah untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir dari sebuah penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ditulis secara singkat dengan pernyataan masalah dengan cara pemecahan yang rasional dan dipikirkan dengan matang, termasuk deskripsi tentang hasil yang diharapkan dari tindakan yang akan dilakukan, kemudian mengusulkan implementasi dalam praktik. Struktur kesimpulan mencakup unsur-unsur seperti aktualitas topik, kesimpulan pada bagian proses, kesimpulan umum penelitian, dan panduan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Kesimpulan yang ditarik berdasarkan data yang telah dikumpulkan adalah merupakan jawaban, benar-benar jawaban yang dicari, walaupun tidak selalu menyenangkan hati. Oleh karena itu, harus tampak jelas hubungan antara problematik, hipotesis, dan kesimpulan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Miranda Anisanita Gaul akan menjelaskan tentang analisis data. Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari berbagai sumber. Analisis data adalah proses memeriksa, membersihkan, mengubah, dan pemodelan data dengan tujuan untuk menyoroti informasi yang berguna, menyarankan kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Analisis data memiliki beberapa aspek dan pendekatan, meliputi teknik beragam di bawah berbagai nama, di bisnis yang berbeda, sains, dan domain ilmu sosial. Analisis data terbagi dua, yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Berikut merupakan tabel perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Menurut kriteria yang pertama, yaitu tujuan. Untuk kualitatif, tujuannya interpretasi hubungan sosial. Untuk kuantitatif, dengan tujuan penentuan hipotesis, mencari sebab akibat, prediksi masa depan. Kriteria yang kedua yaitu objek. Pada kualitatif, objeknya merupakan kelompok kecil. Pada kuantitatif, objeknya kelompok besar. Untuk kriteria yang ketiga yaitu tipe data. Pada kualitatif menggunakan tipe data, kata-kata
gambar, objek, sedangkan kuantitatif tipe datanya merupakan statistik angka. Untuk kriteria yang keempat yaitu tipe data analisis, pada kualitatif menggunakan pola fitur, pada kuantitatif menggunakan tipe data analisis hubungan statistik. Untuk kriteria yang terakhir yaitu hasil, pada kualitatif menggunakan hasil menggambarkan tujuan tertentu, sedangkan pada kuantitatif, general, dan bisa dipakai oleh kelompok lain. Baiklah, terima kasih. Demikian pemaparan dari analisis data. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak Lasma. Halo teman-teman, di sini saya Lasma Ivana akan mempresentasikan mengenai tampilan data dan interpretasi data. Nah, tampilan data itu apa sih? Tampilan data adalah definisi Kelly-Kitchen tentang cara mengumpulkan kumpulan data tertentu. Data disimpan dalam database Kelly-Kitchen di tabel yang dapat dianggap sebagai spreadsheet individual dengan sejumlah kolom yang telah ditentukan sebelumnya dan sejumlah baris. Contohnya itu yaitu part record adalah satu baris dari tabel bagian, dan setiap elemen data yang kita lihat di jendela bagian pemeliharaan diadakan di kolom tabel bagian yang dikenal sebagai internal table PTM file. Lalu selanjutnya, bagaimana tampilan data dapat bekerja? Yang pertama, menafsirkan desain dan mendefinisikan variabel yang dibutuhkan untuk pengumpulan data. Yang kedua, menguji desain untuk memastikan dapat berjalan lancar tanpa kesalahan. Lalu yang ketiga, mengumpulkan data mentah ke dalam daftar hasil menggunakan sejumlah mekanisme alternatif. Yang keempat, mengkonsolidasikan hasil di mana subtotal diperlukan. Yang kelima, memilah data gabungan yang dihasilkan. Yang keenam, menghitung total dan nilai akumulasi lainnya yang mungkin diminta. Yang ketujuh, memotong hasilnya jika batas berlaku. Yang kedelapan, menyimpan data hasil dalam database untuk digunakan orang lain jika caching diaktifkan. Dan yang terakhir, memberikan hasil akhir pada objek berupa grafik, daftar, atau laporan. Nah, itulah 9 cara bagaimana tampilan data dapat bekerja. Lalu selanjutnya, mencari data pada tampilan data terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama antarmuka pencarian, yang kedua penelusuran pengguna. Antarmuka pencarian serupa dengan antarmuka pencarian laporan standar, misalnya bagian pencarian jendela master, parts, print reports. Ini berarti sebelum tampilan data berjalan, pengguna harus melengkapi jendela seleksi sehingga mungkin tidak cocok untuk KPI yang biasanya perlu berfungsi tanpa interaksi pengguna. Lalu, penelusuran pengguna. Pencarian pengguna adalah custom search bernama yang biasanya tersedia di jendela pilihan laporan standar jika tombol custom search tersedia di jendela. Mereka masing-masing khusus untuk meja utama desain dan tidak semua tabel memilikinya. Demikian presentasi saya mengenai hal ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Farhan. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan tentang presentasi mengenai pengertian interpretasi data. Interpretasi data adalah sebuah bentuk dari kegiatan untuk melakukan penggabungan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan berbagai macam pertanyaan, kriteria, maupun pada sebuah standar tertentu, guna untuk dapat menciptakan sebuah makna dari adanya sebuah data yang dimana telah dikumpulkan oleh seorang. Yang D. Teknik interpretasi data menurut R. Guy. Poin pertama, hubungkan hasil-hasil analisis dengan teori-teori pada bab sebelumnya. Yang kedua, hubungkan atau tinjauan dari teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Poin ini membahas tentang penelusuran masalah real di lapangan,
sehingga memunculkan beragam masalah penelitian. Poin ketiga ialah perluaslah hasil analisis dengan mengajukan pertanyaan berkenaan dengan hubungan perbedaan antara hasil analisis, penyebab, implikasi dari hasil analisis sebelumnya. Poin ketiga ini membahas tentang penelusuran beragam data sebagai landasan kerangka berpikir kita dan rumusan hipotesis dengan mengacu kepada kerangka berpikir dan kajian empirik atau teoritik. Di sini juga membahas tentang penentuan metode penelitian berkenaan dengan sampel, instrumen, desain, dan prosedur penelitian. Poin keempat ialah hubungkan temuan dengan pengalaman pribadi. Poin kelima, berilah pandangan kritis dari hasil analisis yang dilakukan. Poin ini membahas tentang penarikan kesimpulan dan saran kita berdasarkan hasil penelitian. Terima kasih. Kita masuk bagian 5. Teknik interpretasi data menurut J.W. Criswell. Ada 3 tahapan. Tahap pertama, menyiapkan dan mengatur data untuk analisis. Tahapan ini melibatkan transkripsi wawancara, men-scanning materi, memilah-milah, dan menyusun data ke dalam jenis yang berbeda, tergantung sumber informasinya. Ada 3 cara untuk melakukan pengorganisasian data sebelum data dianalisis. Yang pertama, membangun sebuah matriks atau tabel sumber. Yang kedua, mengorganisasikan materi atau data berdasarkan tipe data. Misalnya pengamatan, wawancara, dokumen, dan data visual. Yang ketiga, menyimpan salinan data. Tahap kedua yaitu jelajahi data dan kode data. Menjelajahi atau mengeksplorasi data, yakni upaya untuk mendapat gambaran umumnya, ide, dan pemikirannya yang lebih dalam untuk menentukan apakah data telah memadai dan tepat. Pengkodean secara garis besar ada 5 menurut J.W. Criswell. Yang pertama, membaca data secara keseluruhan. 2. Membagi atau memilah data ke dalam segmen-segmen. Ketiga, menamai segmen dengan kode. Keempat, mengurangi tumpang tindih kode. Yang kelima, menurunkan kode ke dalam tema-tema. Tahap yang ketiga yaitu coding, membangun deskripsi dan tema kode tersebut. Kemudian digunakan untuk mengembangkan deskripsi orang dan tempat. Coding itu merupakan proses pengolahan materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memakainya. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, bahasa, ataupun cara kami menyampaikan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.